Halo teman-teman, selamat datang di channel ini. Di video kali ini kita akan membahas salah satu tragedi paling kelam dalam sejarah Indonesia modern, yaitu tragedi Sampit tahun 2001. Sebuah peristiwa yang menorehkan luka dalam di hati banyak orang, mengubah wajah Kalimantan Tengah dan hingga kini masih menjadi bayang-bayang dalam hubungan antar etnis di tanah air. Peristiwa ini bukan hanya tentang pertumpahan darah, tetapi juga tentang bagaimana kesalahpahaman, ketimpangan sosial, dan dendam masa lalu bisa berubah menjadi amukan yang tak terbendung. Kita akan membahasnya dengan hati-hati, jujur, dan dari berbagai sisi supaya kita bisa belajar, bukan menghakimi. Sebelum kita masuk lebih dalam, jangan lupa untuk tekan tombol like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya, karena di channel ini kita berusaha mengupas sejarah dan kisah nyata Indonesia dengan bahasa yang ringan, mudah dipahami, dan penuh makna. Setiap minggu ada cerita baru tentang masa lalu bangsa yang bisa memberi kita pelajaran berharga untuk masa depan. Jadi, yuk bantu channel ini berkembang agar semakin banyak orang tahu sisi lain dari sejarah yang jarang diceritakan. Tragedi Sampit tidak muncul begitu saja. Ia seperti gunung api yang diam lama, namun perlahan menyimpan tekanan di dalam perut bumi. Di balik permukaannya, ada ketegangan panjang antara suku Dayak asli Kalimantan dan para pendatang dari Madura yang sudah mulai berdatangan sejak zaman kolonial dan semakin banyak setelah program transmigrasi Orde Baru dijalankan. Para pendatang datang dengan harapan bisa memperbaiki hidup, membuka lahan, berdagang, dan membangun rumah. Namun, di sisi lain, masyarakat lokal merasa terdesak karena tanah adat mereka makin sempit dan posisi ekonomi mereka semakin lemah. Konflik kecil sudah sering muncul sejak tahun 1990-an, terutama di Kalimantan Barat, tetapi belum pernah sebesar yang akan terjadi di Sampit. Bisa dibilang, pada tahun-tahun itu situasi sosial di Kalimantan Tengah seperti bara dalam sekam. Banyak orang tahu bahwa ketegangan itu ada, tapi tidak banyak yang berani membicarakannya secara terbuka. Ditambah lagi dengan masalah ekonomi yang memburuk pasca krisis 1998, serta lemahnya kehadiran aparat di daerah. Kondisi ini membuat masyarakat berada di tepi ledakan. Semua hanya butuh satu percikan kecil untuk berubah menjadi kobaran api besar. Puncak tragedi terjadi beberapa hari kemudian. Pada tanggal 21 Februari, laporan menyebut bahwa kelompok massa bersenjata parang dan mandau mulai menyerang pengungsi Madura di berbagai tempat. Beberapa sumber menyebutkan bahwa kepala korban dipenggal dan diarak sebagai simbol untuk menakut-nakuti. Gambar-gambar mengerikan ini kemudian menyebar dan membuat warga Madura di seluruh Kalimantan Tengah ketakutan luar biasa. Banyak dari mereka lari ke kantor polisi, pelabuhan, atau hutan tanpa membawa apapun selain pakaian di badan. Tindakan brutal seperti pemenggalan kepala sering dikaitkan dengan tradisi lama ngayau dalam budaya Dayak, namun perlu digarisbawahi bahwa yang terjadi pada tahun 2001 bukanlah ritual adat, melainkan kekerasan massa yang terpicu oleh amarah dan dendam. Banyak tokoh Dayak sendiri mengecam tindakan itu karena tidak sesuai dengan nilai-nilai leluhur mereka. Peristiwa ini bukan tentang suku, melainkan tentang manusia yang kehilangan kendali di tengah situasi yang kacau. Ketika situasi semakin tak terkendali, pemerintah pusat akhirnya turun tangan. TNI dan Polri dikirim ke Kalimantan Tengah untuk mengamankan wilayah dan mengevakuasi warga. Ribuan warga Madura dibawa ke pelabuhan dan diterbangkan ke Jawa Timur, Madura, serta beberapa daerah lainnya. Dalam waktu sekitar 2 minggu, kota Sampit berubah menjadi kota pengungsi. Rumah-rumah kosong, toko-toko tutup, dan yang terdengar hanya suara
suara helikopter serta truk-truk militer yang berlalu lalang. Tragedi ini menewaskan ratusan orang, sebagian besar warga Madura, meski jumlahnya pastinya berbeda-beda. Menurut sumber, ada yang menyebut sekitar 500 korban dan ada pula yang memperkirakan lebih dari 1000. Tetapi di balik angka-angka itu ada kisah nyata yang jauh lebih menyakitkan. Ada anak-anak yang kehilangan orang tuanya, ada istri yang tak pernah tahu di mana suaminya, dan ada keluarga yang terpisah selama bertahun-tahun. Luka itu tidak hilang sampai hari ini. Setelah kekerasan mereda, pemerintah berusaha melakukan rekonsiliasi. Namun luka sosial tidak bisa sembuh dalam semalam. Banyak warga Dayak dan Madura yang sama-sama trauma. Bahkan setelah puluhan tahun berlalu, masih ada rasa takut untuk kembali dan hidup berdampingan. Tetapi di antara semua kegelapan itu, ada juga kisah kemanusiaan yang menyentuh hati, seperti warga Dayak yang melindungi tetangganya yang Madura. Dan sebaliknya, mereka membuktikan bahwa di tengah amarah dan dendam masih ada hati nurani yang bertahan. Sekarang, kota Sampit sudah banyak berubah. Kota itu kembali tumbuh dan berkembang. Meskipun bayang-bayang tragedi masih ada di ingatan banyak orang, kisah ini menjadi pengingat bahwa kebencian yang dibiarkan tumbuh tanpa kendali bisa berubah menjadi bencana. Rumor dan disinformasi bisa membunuh lebih cepat daripada peluru, dan toleransi bukan hanya sekedar slogan, melainkan fondasi hidup bersama yang harus dijaga oleh semua. Teman-teman, tragedi Sampit adalah cermin betapa rapuhnya perdamaian jika tidak dijaga. Peristiwa ini menunjukkan bahwa konflik bisa meledak bukan karena perbedaan suku, tetapi karena rasa tidak adil yang dibiarkan menumpuk, karena kurangnya komunikasi, dan karena tidak adanya empati. Dari kisah ini kita belajar bahwa perdamaian harus terus dirawat, dan saling menghargai bukanlah pilihan, melainkan keharusan jika kita ingin hidup damai di negeri yang beragam ini. Kalau kamu merasa video ini penting dan membuka mata, jangan lupa untuk subscribe, bagikan ke teman-temanmu, dan tulis pendapatmu di kolom komentar. Apa yang kamu rasakan setelah mendengar kisah ini? Apakah kamu percaya bahwa Indonesia bisa benar-benar sembuh dari luka masa lalu seperti Sampit? Yuk kita ngobrol di kolom komentar. Sampai jumpa di video berikutnya.